Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Bapak Fazlur selaku dosen pengampu mata kuliah politik pendidikan serta teman-temanku yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini meskipun dalam suasana pandemi sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, akan tetapi pembelajaran dilakukan secara daring itu tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk mencari dan menggali ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Teman-teman sekalian, di sini saya Muhammad Irsyad akan membahas tema yaitu telaah kritis politisasi pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai mukadimah, mungkin kita harus tahu tentang apa itu politik. Jadi mungkin selama ini kita beranggapan bahwasanya politik itu adalah suatu yang berbau negatif. Akan tetapi sangat diperlukan kita untuk memahami apa itu politik. Kita tidak boleh tutup mata tentang politik agar kita tidak dipolitisasi oleh orang. Jadi kita wajib tahu politik itu apa. Jadi biar kita tidak dipolitisasi oleh orang lain. Itu sebagai mukadimah. Selanjutnya saya akan membahas tentang lebih dalam tentang telaah kritis politisasi pendidikan Islam di Indonesia. Pertama kali kita akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Secara historis, tentu kita ketahui bahwasanya lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Sampai saat ini pun, keberadaan pendidikan di Indonesia tidak akan terlepas dari pesantren. Pada zaman imperialisme, pesantren mendapat sebuah tekanan yang luar biasa dari pemerintah kolonial Belanda. Sebagai instrumen untuk membentuk elit pribumi baru. Maka pada saat itu pemerintah kolonial Belanda melakukan pendidikan terhadap anak-anak priai untuk dijadikan pegawai pemerintah, guru, dan tenaga medis. Pada tahun 1901 muncullah politik etis yang dilakukan pemerintah Belanda, yaitu dengan membuka dengan seluas-luasnya untuk warga pribumi agar bisa mengenyam pendidikan barat. Tujuannya politik etis tersebut selain untuk meningkatkan taraf pendidikan yang dimiliki warga pribumi, juga di sisi lain bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan penjajah. Lain halnya dengan kehadiran Jepang menggantikan kekuasaan Belanda beriringan dengan berubahnya kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Pada kondisi ini Jepang menyadari akan potensi besar umat Islam dengan figur seorang kiai. Maka pada 7 Desember 1942 di Hotel des Indes, Jepang melakukan pertemuan untuk bertukar pendapat membahas tentang keislaman dan ketentraman rakyat. Pada saat itu, keberadaan pendidikan Islam mendapatkan ruang gerak yang bebas daripada ketika imperialisme kolonial Belanda. Belanda menggunakan kaum priai sebagai sandaran politiknya, maka lain halnya dengan kekuasaan Jepang yang mendekati kelompok Islam dan nasionalis sekuler untuk kepentingan politiknya, yaitu meniponkan umat Islam bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan pendidikan Islam mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik dari sekolah negeri maupun swasta. Hingga pada tahun 1989 merupakan puncak pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam Sisdiknas.
Semua langkah strategis dan keputusan politik membuktikan bahwa kebijakan politik di Indonesia berpengaruh besar terhadap pendidikan nasional. Pertama, yaitu munculnya kebijakan baru, yang kedua adalah implikasi terhadap masyarakat luas, dan yang ketiga adalah arah kebijakan. Dari penjelasan kutipan yang saya kutip dari buku yang saya jadikan referensi, saya berargumen bahwasanya dari semua pernyataan yang telah dijelaskan di atas, itu bahwasanya kekuatan politik elit yang sedang berkuasa pada suatu otoritas tertinggi di suatu negara dan bangsa, maka bisa dimungkinkan untuk mengendalikan atau mengubah suatu regulasi dan kebijakan dalam berbagai aspek, terutama aspek pendidikan. Bukan aspek pendidikan saja, akan tetapi aspek ekonomi, aspek politik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dalam aspek pendidikan juga berpengaruh perubahan suatu elit politik terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi. Sebagai contoh di negara tercinta kita, salah satunya adalah kebijakan dari masa ke masa. Sepengetahuan saya, mulai dari era Bapak Mendikbud Muhammad Nuh yang dulu menjabat Menteri Pendidikan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selanjutnya dilanjut di era Presiden Joko Widodo, kemudian digantikan pucuk kepemimpinan Mendikbud itu diganti oleh Bapak Anies Baswedan, terus dilakukan reshuffle dan digantikan oleh Bapak Muhadjir Effendi waktu itu. Di sini Bapak Muhadjir Effendi sedikit menjelaskan bahwasanya kurang lebih kebijakan yang disampaikan atau yang digagas oleh Bapak Muhadjir Effendi waktu itu adalah kebijakan full day school, yaitu serta menggagas pendidikan karakter. Ya. Terus lain halnya dengan kebijakan yang digagas oleh Menteri Pendidikan sekarang, yaitu Mas Nadiem Makarim, yaitu menggagas suatu gagasan di mana yang gagasan itu bernama Merdeka Belajar, di mana salah dari gagasan tersebut ada 3 kebijakan yang diangkat atau dikeluarkan oleh Mas Nadiem Makarim, yaitu pertama tentang USBN, yang kedua adalah tentang ujian nasional, yang ketiga adalah RPP, yang kita tahu sekarang RPP itu menjadi RPP 1 lembar, dan selanjutnya adalah zonasi. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa setiap otoritas yang berkuasa pada suatu negara mempunyai powerful untuk membuat regulasi dan kebijakan dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek pendidikan. Jadi bisa saya simpulkan dari komentar saya itu adalah ketika elit politik atau pemerintahan sedang berkuasa, maka tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya perubahan kebijakan atau regulasi, baik dalam aspek ekonomi, aspek maupun aspek pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan dalam perspektif politik. Kita tahu ada suatu logika yang dikenal di dalam dunia perpolitikan yang menyatakan bahwa target puncak pencapaiannya yaitu meraih kekuasaan penuh dan mempertahankannya. Jadi logika yang sekarang merebak tentang perpolitikan itu adalah mencapai sebuah suatu kekuasaan dan mempertahankannya dengan berbagai cara. Di sini Roger Dell memiliki pandangan sendiri bahwa suatu politik pendidikan yaitu merupakan jalinan atau relasi antara produksi tujuan dan bentuk-bentuk pencapaian dari sebuah politik itu sendiri.
yang memiliki fokus utama pada kekuatan yang menggerakkan mekanisme tersebut diarahkan. Secara spesifik, gagasan Roger Dale tersebut mengantarkan pada suatu pemahaman bahwasanya konsentrasi pada sebuah kebijakan pendidikan murni atas peranan pemerintah, dalam tanda kutip adalah elit-elit politik. Hal itu ditandai dengan beragam cara diupayakan untuk bisa mengontrol penuh sistem pendidikan serta menitip pesan politik, terkhusus melalui kurikulum. Menarik dari pernyataan Roger Dale di atas, karena pada kenyataannya kekuasaan sangatlah berperan penting terhadap suatu kebijakan yang dibentuk oleh suatu otoritas atau penguasa tertentu. Bisa jadi bukan dari eksekutif saja, akan tetapi dalam realitanya terkadang legislatif pun yang notabene sebagai perwakilan rakyat di parlemen, penyerap aspirasi rakyat, yaitu sebagai juga penimbang dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif, terkadang demi suatu kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat individual ataupun yang bersifat kelompok, itu bisa saja kebijakan tersebut diberi jalan yang lancar, digolkan akibat intervensi-intervensi yang merebak. Semisal dalam satu contoh di era sekarang, kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan, misalkan ketika Mendikbud melaksanakan rapat di komisi, melakukan rapat komisi di gedung parlemen bersama komisi di DPR RI, di mana membahas suatu kebijakan ataupun regulasi tentang pendidikan. Bisa terjadi kemungkinan kebijakan yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbud digolkan atau dimuluskan oleh para peserta rapat komisi, jikalau sesuai dengan ideologi atau visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu bangsa atau negara yang dipimpin oleh elit politik tersebut. Meskipun menuai kontroversi, karena kita tahu negara kita ini adalah negara demokrasi, di mana salah satu syarat seseorang yang ingin menjadi capres yaitu harus mendapatkan dukungan dari partai politik. Jadi presiden di negara kita ini tidak serta-merta menjadi seorang presiden tanpa diusung ataupun didukung oleh partai koalisi yang mempunyai kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Kita lihat saja pada realitanya pada saat ini di partai penguasa ataupun bisa dikatakan partai yang menguasai di gedung parlemen di DPR RI adalah yang mengusung presiden saat ini, bahkan juga kader. Dari situlah kemungkinan terjadi suatu intervensi-intervensi tertentu yang terjadi antara eksekutif dan legislatif terhadap sebuah kebijakan dan regulasi, baik itu dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun politik oleh pemerintah. Di sisi lain, adanya kebijakan pendidikan Islam dalam perubahan undang-undang pendidikan merupakan bagian integrasi eksekutif dan legislatif yang merupakan produk politik one man one vote. Ketika dalam pemilihan itu yang menang adalah partai nasionalis sekuler, maka akan berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan agama. Namun sebaliknya, jika dalam pemilihan itu yang mendominasi partai Islam, maka juga akan berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan Islam. Jika diamati lebih teliti, pendidikan Islam yang berkembang sampai saat ini tidak terlepas dari doktrin, paham, ideologi, ormas Islam tertentu yang syarat dengan kepentingan politik, seperti halnya Nahdlatul Ulama yang menanamkan ideologi ke-NU-annya melalui sekolah NU Ma'arif. Begitupun juga dengan Muhammadiyah, Persis, MTA, Salafi, dan lain-lain. Kedudukan ormas tersebut yang mempunyai kebijakan dalam membuat lembaga atau sekolah merupakan dari afiliasi politik yang mengarah pada basis massa.
Dari kutipan di atas, saya sependapat karena suatu lembaga, institusi ataupun ormas mempunyai visi dan misi serta ideologinya masing-masing. Dengan itu sebuah ormas yang mempunyai lembaga-lembaga pendidikan pastinya menanamkan pokok-pokok ideologinya dengan ajaran agamanya sesuai dengan mazhab-mazhab tertentu yang menjadi imam ketika berbicara tentang fikih. Misalkan satu contoh, ketika Nahdlatul Ulama dengan semangat ideologinya yaitu tentang Islam Nusantara. Begitu juga dengan Muhammadiyah, dengan Islam berkemajuannya di Muhammadiyah dengan berbagai macam lembaga amal usahanya untuk pendidikan, untuk menciptakan Indonesia yang berkemajuan. Itu menurut saya salah satu ideologi yang terdapat pada masing-masing ormas tertentu, termasuk salah satunya itu NU dan Muhammadiyah. Seperti salah satunya dalam dunia pendidikan, misalkan dalam bab fikih atau ajaran-ajaran tentang keislaman di dua ormas tersebut, misalkan ketika NU menggunakan kitab hasil dari Bathul Masailnya dan Muhammadiyah dengan kitab Himpunan Majelis Tarjihnya, itu membuktikan bahwasanya ada semacam ideologi atau visi dan misi tertentu dari sebuah lembaga yang bisa mempengaruhi terhadap pendidikan-pendidikan yang ada di bawah naungannya. Demikian semua penjelasan yang sudah saya presentasikan tentang telaah kritis politisasi pendidikan Islam di Indonesia. Dari kesemuanya itu bisa disimpulkan bahwasanya setiap terjadinya perubahan elit politik yang menguasai suatu negara atau pemerintah itu bisa saja mengubah kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan politik. Dan yang kedua adalah dari sudut pandang politik, maka sebenarnya pendidikan itu akan selalu terkoneksi oleh yang namanya politik. Jadi politik, pendidikan itu selalu connect, ada korelasinya, bagaikan satu mata uang. Terus yang ketiga adalah adanya ormas Islam sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam membuat lembaga sekolah merupakan dari afiliasi politik yang mengarah pada basis massa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan yang sudah saya jelaskan ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.